Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka dulu maskernya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mungkin ya, atau kurang lebih 5 menit supaya kamu tidak kangen sekolah. Dika buat video dengan background sekolah. Di sini sepi ya, tidak ada murid dan guru-guru pun piket. Nah, kita sudah pertemuan ketiga untuk semester ini ya, semoga semuanya sehat, amin gitu ya, semuanya sehat, tidak ada yang sakit, nauzubillah min dzalik, semoga tidak ada yang terkena covid. Tetap seperti Pak Dika dan kami semua menerapkan protokol kesehatan ya, supaya kalian tahu ya dan bisa meniru. Tetap pakai masker kalau keluar rumah atau face shield, rutin saja cuci tangan. Jadi yang sregep cuci tangan pakai sabun. Jadi habis pegang benda-benda, habis pegang hewan, habis dari luar rumah itu cuci tangan pakai sabun ya. Nah, enggak usah hand sanitizer, enggak apa-apa, pokoknya cuci tangan pakai sabun. Dan jangan bergerumul, bergerompol ya, jaga jarak. Karena apa? Gampang sekali virus ini menular lewat idu ya, lewat muncratnya itu ya. Nah, kita kemarin sudah melihat video tentang jejak mimpi yang dibuat oleh Mas Danang. Mas Danang itu juga orang sama seperti kita. Jadi bukan orang kaya, bukan orang yang pinter ya. Bahkan katanya pernah dapat nilai jelek, pernah nyambi jadi tukang sapu juga. Jadi sama. Cuma yang membedakan adalah satu, dia punya mimpi. Nah, itu yang kita tiru. Di pertemuan kedua saya minta kalian untuk membuat mimpi. Nah, siapa yang belum, nanti silakan disusulkan dengan membuka tautan atau link di Google Classroom ya. Oke, ulasan dari yang sudah kalian buat, mimpi-mimpi itu bagus-bagus, tidak ada yang jelek, alhamdulillah. Nah, tapi kita punya 3 kriteria bagaimana sih mimpi yang bisa terwujud itu. Kadang tidak kita pungkiri, ada orang yang punya impian bagus tapi tidak terwujud. Nah, kenapa? Nah, mungkin tidak memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama, impian itu harus baik. Nah, baik itu ya secara tujuan itu baik. Kenapa kok harus begitu? Kalau kita logika, impian yang baik itu pasti direstui oleh orang tua. Betul apa enggak? Coba kamu bilang, "Mah, Bu, aku punya impian nanti di semester ini ya, aku punya impian nilai-nilaiku baik biar mamah seneng, biar ibu bahagia." Nah, ibu kalau dengar itu pasti seneng, ya apa enggak? Nah, orang seneng itu pasti ridho. Nah, kita tahu bahwa ridhonya orang tua adalah ridhonya Tuhan juga. Nah, benar apa enggak? Nah, impian itu harus baik. Enggak boleh impian itu bertentangan dengan nilai-nilai, bertentangan dengan hati nurani. Nah, tidak boleh. Nah, dengan begitu impian itu punya tujuan yang mulia. Apa yang ingin dicita-citakan itu menjadi sesuatu yang diridhoi oleh orang tua. Nah, insya Allah kalau didoakan orang tua itu akan mudah dikabulkan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, yang pertama harus impian yang baik, harus impian yang kalau diwujudkan itu membawa manfaat bagi diri kita dan orang lain. Contohnya kemarin saya ingin di 2021 ini saya bisa khatam Quran bagus. Nah, orang tua kalau kamu bilangi seperti itu aja sudah seneng. Waduh, alhamdulillah anakku menjadi anak yang soleh atau solehah. Nah, itu ya. Atau kalau kita ceritakan ke orang tua atau ke orang lain, ke saudara, teman, mereka pasti akan mendukung. Nah, dukungan itu penting. Oke, itu impian adalah impian yang baik. Yang kedua, nah, impian itu harus jelas. Nah, jelas itu konkret. Nah, kalau orang dengar atau melihat atau membaca impian yang kita tuliskan atau yang tertera di video kamu, paham. Jadi tidak mengawang-awang. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik daripada pribadi yang sebelumnya. Iku pribadi sing opo? Nah, itu masih kurang jelas. Bagus itu,
sudah memenuhi yang pertama, tapi kurang jelas. Nah, pribadi yang baik itu, misalkan saya sebelumnya sholatnya masih 4 waktu, ini contoh ya. Ternyata saya punya impian di 2001 ini saya genep, ini ganjil sebenarnya 5 ya. Genap sholatnya 5 waktu. Nah ini jelas, terlihat, orang itu bisa lihat jelas. Saya ingin aku tak lunggu menggos. Jadi saya ingin punya impian yang jelas itu, misalnya saya ingin nanti setelah COVID ini selesai saya bisa melihat Pulau Dewata. Wah, itu boleh, baik kan, dan jelas. Nah, itu jelas. Itu impian ya, boleh-boleh aja. Nah, setelah impian itu baik, jelas. Nah, yang ketiga, nah ini syarat terakhir, terukur. Nah, terukur, bisa diukur kayak penggaris itu ada 0, 1, 2, 3 sampai 30 itu bisa diukur. Jadi setelah baik, jelas, tidak meragukan, dan bisa terukur. Terukur itu gimana? Waktunya, tempatnya, terus derajatnya bagaimananya itu terukur. Waktu, misalkan sampai bulan 4, bulan April 2001, nah jelas ya, bulan 4 2001 saya ingin khatam 30 juz bagi yang Islam, atau bagi yang agama lain menyesuaikan ya. Nah itu waktunya jelas. Atau dalam 1 bulan saya membaca 1 buku, nah itu jelas, ada angkanya gitu loh ya. Nah tidak mengawang-awang waktunya. Nah, kalau tadi mengawang-awang bentuknya atau maksudnya, ini mengawang-awang waktunya. Terus misalkan tadi saat COVID ini selesai, nah, saya pergi ke Pulau Dewata, Bali. Nah, jelas tujuannya. Atau yang ketiga ini harus jelas ukurannya. Misalkan dalam bulan Januari ini, Januari 2001 ini, waktunya jelas ya, saya ingin membuat video, nah, 1 video untuk diupload ke YouTube. Nah, karena kemarin ada yang bilang saya ingin menjadi YouTuber yang sukses kayak Atta Bledek, Atta Halilintar. Nah itu harus jelas, tapi impiannya apa? Saya ingin membuat 1 bulan 1 video, atau ya boleh aja kan ya, jadi impian itu ya. Jadi 1, impian itu harus baik, 2, impian itu harus jelas, 3, impian itu harus terukur. Nah insya Allah kalau kamu punya 3 syarat ini dalam impianmu, bisa terwujud. Nah jadi impian itu masih di sini ya, bukan ini ya, andeng-andeng, tapi di sinilah ya. Nah masih di dalam otak, nah belum terwujud ya, berupa imajinasi. Nah jangan diremehkan, tapi karena sesuatu itu terwujud 2 kali, di sini dan di sini. Kita mau buat mading, misalkan mading seperti ini. Pertama itu kita pikirkan dulu di sini seperti apa, baru kita wujudkan, gitu ya. Sama seperti misalkan saya minta kamu bayangkan saya pegang jeruk nipis hijau, terus dipotong, cross berair dengan bulirnya. Terus dipotong lagi jadi 4 bagian. Terus jeruk nipis itu kita ambil dan kita dilat, cerut. Nah, mungkin kamu yang di sana membayangkan kecut ya jeruk nipis. Itu imajinasi. Tapi buktinya tubuh kita merespon. Nah, impian itu seperti itu. Di sini, tapi kita respon dengan gerak langkah. Saya ingin menjadi YouTuber yang sukses. Nah, tapi kita respon dengan langkah-langkah. Saya bikin konten video. Nah, oke, itu ya. Jadi silahkan setelah video ini berakhir, tugasnya tetap sama. Foto diri kamu jebret dengan pakaian yang rapi, seragam maksudnya, dan diupload di Google Classroom. Diberi nama dan nomor presensi, sehingga Pak Dika tahu siapa yang sudah menyimak video ini. Paham ya? Baik, terima kasih telah menyimak ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.